Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel atau biasa disingkat dengan PTLSP. Apa sih pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP itu? Pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan berpangkat satu yang ditandai dengan lambang ketidaksamaan. Apa saja sih lambang dari pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP itu? Nah, kita lihat di sini lambangnya itu ada yang namanya kurang dari, lalu kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu di sini sifat-sifat dari pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP. Sifat yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, baik negatif atau positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Sifat yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Sifat yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah dari lebih kecil menjadi lebih besar. Dari lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan, dan sebaliknya. Berikut contoh soalnya ya. Nomor 1, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5X ditambah 3 lebih besar dari min 7. Nah, sekarang kita jawab. Berarti kita tulis dulu di sini soalnya 5X ditambah 3 lebih besar dari min 7. Nah, cara mencari nilai X dari pertidaksamaan 5X ditambah 3 lebih besar dari min 7, berarti nanti ada yang kita pindah ruas ya. Nah, berarti di sini 5X lebih besar dari min 7. Nah, yang kita pindah ruas itu adalah yang plus 3. Plus pindah ruas berarti menjadi min. Plus pindah ruas jadi min berarti di sini jadi min 3. Nah, 5X lebih besar dari min 7 dikurang 3 sama dengan min 10. X lebih besar dari min 10 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena 5X ini adalah 5 dikali X. Berarti kalau perkalian pindah ruas menjadi bagi. Makanya di sini jadi bagi. Nah, berarti X lebih besar dari min 10 dibagi 5 sama dengan min 2. Nah, berarti nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5X ditambah 3 lebih besar dari min 7 adalah X lebih besar dari min 2. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 dikali 2A dikurang 4 lebih kecil sama dengan 4A dikurang 8. Nah, sekarang kita jawab. Kita tulis dulu soalnya di sini. 3 dikali 2A dikurang 4 lebih kecil sama dengan 4A dikurang 8. Nah, kalau kita punya soal yang ada di dalam kurung seperti ini, berarti dia namanya dikali ya. Nah, berarti 3 kita kali dengan 2A. 3 dikali 2A sama dengan 6A. Lalu 3 kita kali dengan min 4. 3 dikali min 4 sama dengan min 12.
lebih kecil sama dengan 4A dikurang 8. Nah, berarti nanti ada yang kita pindah ruas ya. Caranya, yang nanti ada variabel A dengan yang ada variabel A-nya. Lalu, yang tidak ada variabel A-nya dengan yang tidak ada variabelnya, berarti nanti kita gabung. Nah, berarti di sini 6A. Nah, yang 4A ini kita pindah ya, kita pindah ruas. Plus pindah ruas jadi min, berarti di sini jadi min 4A lebih kecil sama dengan min 8. Nah, yang kita pindah ruas lagi di sini adalah yang min 12. Min pindah ruas jadi plus, berarti di sini min 12 jadi plus 12. Nah, 6A dikurang 4A sama dengan 2A lebih kecil sama dengan min 8 ditambah 12. Min 8 ditambah 12 sama dengan 4. Nah, A lebih kecil sama dengan 4 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 2A ini artinya 2 dikali A. Kalau 2 dikali A, perkalian pindah ruas jadi bagi. Makanya di sini jadi bagi ya. Nah, berarti di sini A lebih kecil sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 dikali 2A dikurang 4 lebih kecil sama dengan 4A dikurang 8 adalah A lebih kecil sama dengan 2. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Tentukan nilai P yang memenuhi pertidaksamaan min 2P ditambah 8 lebih kecil dari 16. Nah, sekarang kita jawab. Kita tulis dulu soalnya di sini min 2P ditambah 8 lebih kecil dari 16. Nah, berarti nanti yang kita pindah ruas adalah yang plus 8 ya. Berarti di sini min 2P lebih kecil dari 16. Nah, plus 8 pindah ruas menjadi min ya. Plus pindah ruas jadi min, berarti di sini jadi min 8. Min 2P lebih kecil dari 16 dikurang 8 sama dengan 8. P lebih besar dari 8 dibagi min 2. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa tanda lebih kecil ini berubah menjadi lebih besar? Karena di sini pembaginya adalah bilangan negatif. Kalau pembaginya bilangan negatif, berarti tandanya harus kita ubah dari lebih kecil menjadi lebih besar. Nah, makanya di sini tandanya berubah ya. Nah, berarti P lebih besar dari 8 dibagi min 2 sama dengan min 4. Nah, berarti nilai P yang memenuhi pertidaksamaan min 2P ditambah 8 lebih kecil dari 16 sama dengan P lebih besar dari min 4. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 3M lebih besar sama dengan 2M ditambah 5. Nah, sekarang kita jawab. Kita tulis dulu soalnya di sini min 3M lebih besar sama dengan 2M ditambah 5. Nah, berarti yang kita pindah ruas nanti adalah yang 2M ini ya. Nah, berarti di sini min 3M dikurang 2M. Kenapa dikurang 2M? Karena 2M ini adalah plus. Kalau pindah ruas jadi min ya. Nah, berarti jadi min 3M dikurang 2M lebih besar sama dengan 5. Min 3M dikurang 2M sama dengan min 5M lebih besar sama dengan 5. M lebih kecil sama dengan 5 dibagi min 5. Kenapa tandanya ini berubah? Dari lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Karena yang menjadi pembaginya adalah bilangan negatif ya. Makanya tandanya di sini berubah. Dari lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Nah, berarti M
lebih kecil sama dengan 5 dibagi min 5 sama dengan min 1. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 3M lebih besar sama dengan 2M ditambah 5 adalah M lebih kecil sama dengan min 1. Kita lanjut ke contoh nomor 5. Himpunan penyelesaian 2 dikali 3M dikurang 5 lebih besar sama dengan 9M ditambah 8 untuk M elemen bilangan bulat adalah. Nah, sekarang kita jawab. Kita tulis dulu soalnya. 2 dikali 3M dikurang 5 lebih besar sama dengan 9M ditambah 8. Nah, berarti kita kali dulu ya. 2 kita kali dengan 3M. 2 dikali 3M berarti sama dengan 6M. Lalu 2 kita kali dengan min 5. 2 dikali min 5 sama dengan min 10. Lebih besar sama dengan 9M ditambah 8. Nah, berarti nanti kita satuin yang ada M-nya dengan yang ada M-nya. Lalu yang tidak ada M-nya dengan yang tidak ada M-nya. Nah, berarti 6M. Nah, yang 9M ini kita pindah ruas ya. Plus pindah ruas berarti menjadi min. Berarti di sini jadi dikurang 9M lebih besar sama dengan 8. Nah, min 10 ini kita pindah ruas. Min berubah menjadi plus berarti jadi plus 10. Nah, 6M dikurang 9M sama dengan min 3M lebih besar sama dengan 8 ditambah 10 sama dengan 18. M lebih kecil sama dengan 18 dibagi min 3. Nah, kenapa berubah tanda dari lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan? Karena di sini pembaginya adalah bilangan negatif ya. Kalau dia pembaginya bilangan negatif, berarti tandanya berubah. Nah, berarti di sini M lebih kecil sama dengan 18 dibagi min 3 sama dengan min 6. Nah, di sini ada pertanyaannya lagi. Untuk M elemen bilangan bulat. Elemen itu maksudnya M-nya ini anggota dari bilangan bulat. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP-nya sama dengan, nah berarti bilangan bulat yang kurang dari sama dengan min 6 ya. Nah, berarti di sini min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya. Nah, berarti himpunan penyelesaian 2 dikali 3M dikurang 5 lebih besar sama dengan 9M ditambah 8. Untuk M elemen bilangan bulat adalah min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya.